Makanya para ulama buat kaidah fikih, dan ini menjadi kaidah fikih yang kelima, termasuk al-qawaid al-kubra al-khams. Apa itu? Al-adatu muhakkamah. Al-adah, kebiasaan yang baik, muhakkamah, bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Contohnya apa? Ini secara umum ya. Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak menentukan jumlah mahar berapa. Tidak ada ketentuan mahar dalam Al-Quran harus sekian dinar, harus sekian dirham, atau sekian rupiah. Tidak ada. Kita tidak akan menemukan berapa mahar yang harus diberikan oleh suami kepada calon istrinya. Tapi ketiadaan nas itu kemudian bukan berarti tidak boleh ada hukum lain, sehingga dikembalikan kepada al-urf. Apa itu al-urf? Para ulama mendefinisikan al-urf huwa ma ta'arafa alaihi nas, ya ma ta'arafahu nas wasaru alaihi min qaulin au fi'lin au tarkin. Sesuatu yang sudah beredar luas di masyarakat, yang sudah menjadi kebiasaan bagian dari kehidupan mereka, yang diterima secara naluri dan akal sehat, wasaru alaihi, dan sudah mereka berlakukan sekian lama dan tidak ada yang menentang adat dan kebiasaan tersebut. Min qaulin, baik berupa perkataan, au fi'lin, berupa perbuatan, au tarkin, atau dalam hal meninggalkan. Kalau urf bersifat qauli itu contohnya apa? Misalnya mohon maaf ya, saya kasih contoh. Misalnya saya bilang, Masya Allah Ustaz itu bajingan, lalu Ustaz mempolisikan saya. Oh, saya tidak terima dengan pernyataan Ustaz Rahmat, karena itu saya anggap undang-undang apa sekarang, pencemaran nama baik. Lalu diajukan ke pengadilan. Ternyata secara ditelusuri, motivasi saya atau niat saya bukan mencela, bukan mencemarkan nama baik, justru memuji. Maka saya tidak bisa dipidanakan. Kenapa? Karena secara urf kebiasaan, kalau orang timur atau orang Gorontalo, apalagi orang timur sana, Papua, NTT, kalau menyebut kata bajingan, yang dimaksud dengan bajingan berbeda pada umumnya. Apa yang dimaksud dengan bajingan itu orang di Gorontalo? Hebat. Kalau bajingan secara umum kalimatnya tidak baik. Coba berani bilang orang Jakarta bajingan, selesai. Tapi kalau di NTT sana, di Papua, juga termasuk Gorontalo, kan bajingan ente ini, itu adalah pujian. Maka kata bajingan yang tidak baik itu, jamaah sekalian, karena sudah menjadi urf di masyarakat, boleh dipakai. Atau misalnya kalau kita mendengarkan, kalau pergi ke pasar, bilang saya mau beli daging, yang langsung terlintas di benak pikiran kita itu adalah daging sapi, bukan ikan. Padahal ikan juga ada dagingnya. Itu ya, itu qaul. Atau perbuatan. Contoh perbuatan misalnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Di Sulawesi Selatan ada yang disebut dengan uang panai. Uang panai itu ada tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada tidak dalam hadis Nabi? Tidak ada. Ada dalam ijma? Tidak ada. Dalam qiyas juga tidak ditemukan. Tapi urf, karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, dan karena dia tidak bertentangan dengan syariat, maka jumlah uang panai di sana yang 100 juta boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Ini urf amali dalam bentuk perbuatan. Sehingga ada kaidah lain, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartun. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti menjadi syarat dalam agama. Contoh, kalau orang mau kawin ada parsel, ya kan? Padahal parsel tidak diatur dalam agama, tapi karena dia sudah menjadi kebiasaan, maka parsel seakan-akan menjadi syarat di dalam pernikahan. Kira-kira seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita